Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-teman dan pemirsa yang berbahagia, kami dari Departemen Agama HMD Biologi Nanas Merah FMIPA UNESA 2026-2027 akan menghadirkan podcast inspiratif, tempat untuk berbagi kisah dan pengalaman sebagai bentuk inspirasi bagi kita semua dalam menyebarkan ilmu dan kebaikan. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat bisa nih untuk menginspirasi kita semua, yaitu menyeimbangkan prestasi akademik serta non-akademik dan kegiatan beribadah dalam era digital. Seringkali nih kita cukup terfokus untuk mengejar dunia seperti akademik dan berakhir menyepelekan serta tidak memprioritaskan ibadah atau kegiatan keagamaan lainnya. Padahal keduanya tuh adalah hal yang sama-sama penting loh dan harus dijalankan secara bersamaan dengan porsi yang seimbang. Nah, hari ini kita kedatangan tamu spesial nih yang memiliki pengalaman terkait permasalahan tersebut. Ia adalah seorang mahasiswi aktif Biologi FMIPA UNESA Angkatan 2025 yang memiliki pengalaman dalam prestasi akademik, keaktifan berorganisasi, dan aktif dalam kegiatan keagamaannya. Mari kita langsung sambut saja yuk, Kak Ferlin Ivana Wijaya. Hai semuanya. Halo, gimana nih Kak Ferlin kabarnya hari ini? Luar biasa. Oke. Bisa perkenalan dulu dong Kak Ferlin, biar teman-teman di rumah pada sama-sama kenal nih. Halo semuanya, perkenalkan namaku Ferlin Ivana Wijaya, bisa dipanggil Ferlin. Aku dari Prodi Biologi Angkatan 2025. Baik Kak Ferlin, langsung aja nih ya kita ke sharing session. Nah, kesibukan Kak Ferlin tuh belakangan ini apa sih? Selain kuliah nih ya, denger-dengar Kak Ferlin juga tergabung di BEM Fakultas. Apa sih motivasinya untuk ikut organisasi tersebut dan apa manfaat atau cerita yang bisa dibagikan ke teman-teman di rumah? Oke, ya bener guys. Jadi tuh aku masuk ke anggota BEM Fakultas dan aku menjadi Departemen Biro Umum, khususnya menjadi sponsorship. Motivasi aku untuk masuk ke BEM itu karena aku tuh ingin mengeksplor diri aku, meningkatkan soft skill dan hard skill aku. Tentunya aku ingin mengembangkan public speaking aku dan problem solving. Problem solving itu dimana aku ingin mengetahui lebih lagi bagaimana mengambil solusi yang terbaik di antara beberapa pilihan yang baik. Dan tentunya aku nih pengen menambah relasi sih Kak. Tuh gitu, hebat banget nih Kak Ferlin dan seru sekali ya kedengarannya. Nah, tapi dari Kak Ferlin gimana sih dalam membagi waktunya antara kuliah dan organisasi gitu? Apa ada tips khususnya? Kalau akademik ya, aku tuh biasanya pakai time blocking. Itu dimana aku mau membatasi waktu, jadi di antara jam 5 sampai jam 9 itu waktu aku untuk berorganisasi. Nah setelah jam 9 itu aku harus pulang ke rumah dan aku harus belajar. Nah dan belajarnya itu aku menggunakan teknik Pomodoro dari Kak Safiera itu. Aku menggunakan 25 menit belajar dan 5 menit untuk istirahat. Itu aku lakukan sebanyak 3-4 kali. Oh gitu nih ya Kak Ferlin, bisa dicontek nih ya untuk teman-teman tipsnya. Tapi dengan kesibukan yang kayak gini tuh ya Kak Ferlin tuh kira-kira kesusahan nggak sih dalam membagi waktu juga untuk beribadah? Jujur sih iya, tapi berhubung di gereja aku tuh ada jadwal sore, jadi semisalnya aku ada kegiatan di pagi sampai siang hari, jadi aku bisa beribadah di sore hari. Dan kemudian kalau misal aku ada kegiatan di sore hari, aku bisa pergi gereja ke pagi sampai siang hari. Jadi sebisa mungkin tuh aku pasti mengutamakan beribadah lebih dahulu gitu. Oke, sekali lagi nih ya, tipsnya bisa dicontek untuk teman-teman di rumah. Nah, untuk kegiatan ibadah atau keagamaan lain ya, di agama Kak Ferin itu kayak gimana sih? Dan selama ini Kak Ferin sudah mengikuti apa aja? Adakah prestasi atau cerita yang mau dibagikan ke kita? Pastinya yang aku cerita yang besar-besar ya Kak kegiatannya. Di Desember kemarin pastinya ada acara Natal, itu dimana aku menjadi pemain musik di acara sekolah minggu, dan itu menghias gereja, menghias ruangan gitu, membuat coklat. Nah, setelah hari Paskah itu selesai, aku juga ada kegiatan nih Kak untuk menghias telur di gereja dan membagi beberapa makanan atau barang-barang untuk orang-orang yang membutuhkan nih Kak. Kemudian di fakultas sendiri ini juga ada acara loh, acaranya itu Religion Upgrade 2026. Itu saya menjadi MC di acara tersebut. Gitu Kak. Oh iya nih Kak Ferin tuh pernah nggak sih ngerasa minder karena menjadi minoritas di kampus? Apalagi kan sebelumnya nih Kak Ferin dari SMA Katolik nih ya Kak, dan pindah ke UNESA ini itu kan lingkungannya jadi beragam dengan banyaknya di sini tuh kan mayoritas beragama Islam gitu. Dan apakah kalau misalkan sampai merasa minder itu sampai mempengaruhi akademik di kampus ya Kak?
Jujur awal-awal iya sih kak, waktu aku masih mabanya aku ngerasa minder banget. Kok banyak teman-temanku yang berjilbab, sedangkan teman-temanku yang nggak pakai jilbab itu sedikit doang, paling bisa dihitung 1-5 orang. Kemudian aku ngerasa kok aku kayak ngerasa sendiri, nggak ada temennya. Terus misal waktu mereka lagi isoma gitu, biasanya kan aku ada temennya nih waktu SMA, tapi waktu itu aku nggak ada karena mereka pada sholat semua, pada mereka masih ke masjid semua, sedangkan aku sendirian makan sendiri. Tapi akhir-akhir ini setelah aku melewati beberapa bulan itu, aku ngerasa aku di sini semakin bahagia guys, karena teman-teman di sini itu semakin ngerangkul dan toleransi gitu guys. Jadi misalnya mereka sholat nih, makan. Bagi teman-teman perempuan yang nggak sholat tuh biasanya nemenin aku untuk makan. Begitupun sebaliknya, kalau misalnya mereka lagi sholat, aku juga menjaga barang-barang mereka waktu mereka sholat gitu Kak. Oh iya, gitu ya Kak. Hebat banget nih Kak Verlin dan juga teman-teman Kak Verlin yang saling toleransi gitu ya. Jadinya menciptakan lingkungan yang positif dan Kak Verlin juga merasa nyaman gitu ya. Iya benar. Nah, menurut Kak Verlin nih, seberapa penting sih kajian keagamaan bagi mahasiswa di era sekarang? Menurut aku penting banget sih. Jadi selain kita mendapatkan ilmu pengetahuan, itu juga dapat memperkuat iman kita di tengah era digital. Jadi kalau misalnya iman kita nggak kuat nih, kita bakal terganggu sama godaan-godaan digital. Contohnya nih, kita bangun pagi kan biasanya langsung buka HP atau ngapain lagi. Nah dengan adanya kajian agama ini kita juga bisa belajar. Jadi kalau misalnya mau bangun tidur kita langsung berdoa, langsung memuji nama Tuhan. Jadi nggak langsung buka HP terlebih dahulu. Terus selain itu kita juga dapat mengetahui nih beberapa teman-teman kita yang seagama. Yang awalnya kita nggak tahu yang mana teman-teman kita yang seagama, tapi karena adanya kajian agama ini kita dikumpulkan dan bisa mengetahui teman-teman yang seiman begitu. Oh gitu ya Kak. Jadinya apalagi nih Kak Verlin kan sebagai minoritas gitu ya di sini. Jadi kalau tahu teman-teman yang seagama gitu jadinya pasti lebih enak nggak sih? Iya pasti lebih happy banget sih. Bisa diajak gereja bareng, bisa diajak apa-ngapain bareng gitu. Nah, oh iya nih Kak, selain itu dengar-dengar Kak Verlin itu selain aktif semasa kuliah juga nih di SMA itu juga aktif ya Kak ya dan mendapatkan beberapa prestasi. Bisa diceritain juga dong Kak Verlin, mungkin ada adik-adik kelas dari kelas 12 yang butuh tipsnya nih. Oke, ya benar. Jadi selama saya SMA itu aku sudah menggali potensiku. Jadi aku tuh nggak pengen jadi dulu aku tuh nggak pengen jadi murid yang kayak biasa aja. Itu aku pengen jadi mahasiswa tuh yang berprestasi, yang kayak aku tuh pengen terkenal. Aku dulu pengennya gitu. Terus akhirnya dengan cara itu aku ngembangin skillku. Nah kebetulan tuh aku ada minat bakat di bidang karate. Akhirnya puji Tuhan di tahun 2024 aku mendapatkan juara 3 di lomba karate International Cup. Itu yang diadakan oleh Piala Kasal di Jakarta. Kemudian aku juga sering ikut lomba olimpiade biologi. Dan kemarin di tahun 2020 kemarin waktu aku masih maba, aku juga masih sering ikut olimpiade biologi gitu. Kemarin aku ikut lomba olimpiade sains awal tahun biologi dan mendapatkan medali emas gitu. Dan untuk mungkin tipsnya buat adik-adik, jadi mumpung kalian masih sekolah, carilah potensi dirimu sendiri. Galilah skill yang belum kelihatan, misalkan udah kelihatan, gali lebih dalam lagi skill itu. Dan jangan pernah ragu atau malu untuk mengikuti perlombaan-perlombaan. Karena itu nggak ada namanya gagal. Adanya itu berani mencoba dan mencoba terus. Gagal itu hal yang biasa. Gagal itu kesuksesan yang tertunda. Menurut aku gitu sih Kak. Oh iya, gagal itu adalah kesuksesan yang tertunda ya Kak Verlin. Keren banget nih. Berarti ini dari hobi ya Kak awalnya, jadi bisa mendapatkan prestasi yang banyak. Bisa dicontek nih untuk teman-teman di rumah dan juga adik-adik. Nah, oh iya, Kak Verlin ini dengar-dengar juga dapat beasiswa nih ya Kak untuk masuk ke UNESA ini. Bisa diceritakan nggak nih Kak soal beasiswa apa nih yang ada di UNESA dan yang Kak Verlin dapatkan itu apa sih? Oke, jadi aku tuh masuk UNESA itu lewat jalur golden ticket. Nah, aku jelasin dulu ya guys. Jalur golden ticket itu ada 2, golden ticket sama silver ticket. Golden ticket itu dimana beasiswa yang full tanpa bayar apapun, entah itu UKT maupun SPI. SPI itu uang gedung. Kemudian kalau silver ticket itu tetap membayar, tetapi tetap mendapat beberapa potongan. Nah, aku ini masuk ke yang silver ticket gitu. Nah, silver ticket itu caranya sama guys, sama yang golden ticket. Jadi kalian tinggal mengumpulkan beberapa sertifikat lomba kalian yang tadi.
terus dikumpulin, masukin web. Kalian mendaftar biasanya itu sebelum SNBT, kalau nggak salah SNBT itu ada link golden ticket. Kalian tinggal scan barcode-nya, terus kalian daftar gitu. Nanti ada beberapa tes yang kalian harus jalani seperti tes wawancara, tes data gitu. Nah, informasi ini juga bisa nih buat adik-adik kelas 12 yang mungkin mau untuk mendaftar ke UNESA dan mengikuti jejaknya Kak Verlin nih ya. Nah, terakhir nih Kak ya, pesan apa nih yang mau Kakak sampaikan untuk mahasiswa Kristen yang mungkin sedang berjuang menjaga imannya di kampus? Kalau dari aku, tetap semangat terus, yang seperti aku bilang tadi, carilah kerajaan Allah terlebih dahulu, maka engkau akan mendapatkan segalanya. Dan tetap bersyukur dengan apapun yang terjadi. Seperti yang kita tahu, kalau kita aja bisa memakan secara jasmani 3 kali sehari, kenapa enggak rohani juga? Jadi rohani sebisa mungkin terus juga bisa membaca Alkitab. Nah, Kak Verlin, terima kasih banyak nih ya atas waktu dan sharing pengalaman inspiratifnya. Semoga teman-teman lain nih ya bisa mencontoh dan menerapkan tips-tips dari Kak Verlin untuk tetap menyeimbangkan prestasi akademik maupun non-akademik serta kegiatan ibadah atau keagamaan lainnya, karena 2 hal tersebut itu harusnya kita seimbangkan dan tidak diprioritaskan salah satu saja gitu. Saya Alicia Adinata, pamit undur diri. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.